Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting bagi kita semua yang harus sering diingat-ingat dan kita saling mengingatkan, karena tidaklah seorang pun di antara kita kecuali memiliki kerabat, memiliki rahim, ya. Dan di antara perkara yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an adalah menyambung silaturahmi, ya. Dan dalam banyak ayat Allah mengingatkan akan hal ini, karena rupanya masalah silaturahmi ini adalah perkara yang terkadang terlalaikan karena kesibukan masing-masing, ya. Apalagi di zaman materialistis zaman sekarang, yang setiap orang masing-masing sibuk dengan kehidupannya, sibuk dengan materinya, sibuk dengan pekerjaannya, waktu terasa sedikit, waktu terasa habis, sehingga terkadang lupa untuk menjalankan kewajiban yang Allah telah bebankan kepada kita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga bertakwalah dalam menyambung rahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah mengawasi kalian. Jadi Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ini Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, yang kita memohon dengan menyebut nama Allah, dan wal arhama, wattaqu al arhama, yaitu bertakwalah dalam menyambung silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Jadi Allah mengawasi kita dalam menyambung silaturahmi, Saya katakan tadi, kita hidup di zaman yang kita masing-masing sibuk, ya. Orang bilang nafsi-nafsi, yaitu masing-masing punya kegiatan tersendiri, ya, sehingga sering kita lupa untuk menyambung silaturahmi. Kalaupun kita bisa menyambung silaturahmi, kita terkadang menyambung silaturahmi sekedarnya, bukan sesuatu yang kita fokuskan, ya. Tidak kita pandang sebagai suatu pintu ibadah yang besar. Kitanya sekedarnya, yang penting tidak ribut, yang penting ya masih kontak-kontakan, ya. Itu namanya kita ya tidak serius dalam menyambung silaturahmi. Padahal seharusnya kita serius. Karena dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi. Sebutkan beberapa ayat, tolong diperhatikan, di antaranya tadi di awal surat An-Nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalian mohon dengan menyebut nama Allah. Wattaqul arhama, dan bertakwalah kepada rahim, yaitu bertakwalah dalam menyambung silaturahmi. Jangan sampai memutuskan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah mengawasi kalian. Kita senantiasa diawasi dalam masalah silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat mendahulukan untuk berbuat baik kepada kerabat daripada anak yatim, daripada fakir miskin, daripada ibnu sabil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil." Berilah kerabat hak mereka. Kerabat di antaranya rahim. Berikanlah hak mereka. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin. Kemudian baru Allah sebutkan berilah hak orang miskin, wa ibnas sabil, dan berilah hak orang miskin. Ibnu sabil yang musafir yang kehabisan bekal. Di sini Allah sebutkan kerabat, baru kemudian miskin dan ibnu sabil, ya. Seperti juga misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab." Kata Allah Subhanahu wa taala, kan tapi kebajikan yang sungguhnya adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat, kepada nabi-nabinya. Kemudian kata Allah, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dia sukai harta tersebut kepada siapa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, berikan kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, kemudian kepada orang yang kehabisan, musafir yang kehabisan bekal. Sekali lagi Allah menyebutkan karib kerabat sebelum
anak yatim, sebelum fakir miskin, sebelum ibnu sabil yang kehabisan bekal. Yang menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada kerabat adalah perkara yang sangat dianjurkan ya. Dan ayat-ayat semisal ini banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Wa yatama wal masakin wa ibnis sabil, baru kemudian berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apa yang harus kita infakkan? Apa jawaban Allah? Jadi pada saat bertanya kepada Nabi, apa yang harus mereka infakkan? Jawaban Allah bukan apa yang harus diinfakkan, tapi kepada siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka berilah kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada karib kerabat, wal yatama, baru kemudian anak yatim, dan seterusnya. Jadi subhanallah, perintah untuk berbuat kepada karib kerabat, terutama kedua orang tua, sangat banyak dalam Al-Quran. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya silaturahmi ini sebab masuk surga. Dalam surat Ar-Ra'd ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cara ciri penghuni surga, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin tajri min jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Allah sebutkan rentetan ciri-ciri para penghuni surga. Di antaranya Allah mengatakan orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka kepada Allah, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, Allah sebutkan, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya, bukan untuk dibatalkan, bukan untuk dilanggar. Ternyata di antara ciri penghuni surga adalah orang-orang yang menyambung silaturahmi. Setelah itu Allah sebutkan, ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan tempat tinggal yang terbaik. Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka masuk surga adan, surga yang kekal. Wa man shalah min aba'ihim wa azwajihim wa dzurriyatihim, demikian juga orang tua mereka yang saleh masuk dalam surga, pasangan mereka yang saleh juga masuk surga, dan anak mereka yang saleh juga masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk memberi salam kepada mereka. Para malaikat berkata, salamun 'alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Di antaranya kalian bersabar dalam menyambung silaturahmi. Jadi ternyata ayat banyak sekali ya. Saya tidak menyebutkan ini yang terbetik dalam benak saya. Tentunya masih banyak ayat yang menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi. Di antara perkara yang Nabi serukan di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah adalah menyuruh menyambung silaturahmi. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdakwah di kota Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, afsyus salam, tabarkanlah salam. Ya. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang-orang miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Ya, Rasulullah SAW di antara menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Dan ini di antara dakwah Nabi SAW yang sangat Nabi memfokuskan dakwah terhadap menyambung silaturahmi. Sampai dakwah Nabi untuk menyambung silaturahmi ini dikenal oleh musuh-musuh Nabi SAW. Ketika di zaman perjanjian Al-Hudaybiyah sekitar tahun 6 sampai tahun 7 Hijriyah, ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir. Dia berdagang ke negeri Syam. Ketika tiba di negeri Syam, maka dia dipanggil oleh Heraklius, yaitu Azimur Rom, penguasa kota Romawi, penguasa negeri Romawi.
Karena Kaisar Romawi ini atau Heraklius ini mendengar tentang adanya nabi yang diutus di tanah Arab. Maka dia pun panggil Abu Sufyan, dia penasaran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan yang ditujukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa yang dia serukan kepada kalian? Apa yang diperintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir dan dia adalah gembong pemimpin orang-orang Quraisy ketika itu. Dia mengatakan, "Qala a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum." Kata Abu Sufyan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad berkata, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wa atruku ma qala aba'ukum. Dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian, itu seperti bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Adat-adat jahiliyah, wa atruku ma qala aba'ukum, tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Kemudian wa kana ya'muruna bis-sidq wal afaf was-silah. Dan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami atau memerintahkan orang-orang untuk jujur, untuk memiliki harga diri dan untuk menyambung silaturahmi. Jadi di antara dakwah yang menonjol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Sampai dikenal oleh musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Sufyan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kepada silaturahmi. Ini yang ingin saya sampaikan di awal, wahai hadirin sekalian, agar kita tidak menjadikan silaturahmi hanya sekedar sebagai wacana, tidak. Ini adalah ibadah yang kita harus serius. Ada waktu untuk silaturahmi, ada uang yang kita sisihkan silaturahmi. Ada kunjungan yang harus kita sengaja untuk silaturahmi, bukan hanya sekedarnya yang penting tidak beribut, yang penting tidak tengkar, yang penting masih kontak-kontakan. Ya, itu sih tidak mengapa, tapi kita ingin keseriusan karena Nabi SAW ketika menyuruh kepada silaturahmi, beliau serius. Beliau sering ulang-ulang. Bahkan dakwah pertama kali Nabi serukan baik di Mekah maupun di Madinah adalah menyambung silaturahmi. Sampai dakwah Nabi tersebut dikenal oleh musuh bahwasanya Muhammad itu suka menyeru kepada menyambung silaturahmi. Bahkan ini silaturahmi dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia dan itu pertama kali Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma'a Nabi Qari, aku tidak bisa baca." Maka Nabi SAW dipeluk oleh malaikat Jibril sampai sesak dadanya. Kemudian dilepas, disuruh lagi mengatakan, "Iqra, Ma'a Nabi Qari, bacalah." Kata Rasulullah, "Aku tidak bisa baca." Berulang-ulang. Sampai akhirnya dituntun, ditalkin oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan ceritanya masyhur. Ketika itu Nabi SAW ketakutan, kemudian dia pulang, turun dari Gua Hira menuju istrinya Khadijah dalam kondisi ketakutan. Dia berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir suatu yang buruk telah menimpa diriku. Itu Rasulullah SAW mengalami kejadian yang aneh. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir suatu yang buruk menimpa diriku. Apa kata istrinya Khadijah? "Kalla fa wallahi abshir." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku. Bergembiralah. Kau tidak akan, la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Subhanallah. Engkau tidak akan menghinakan selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Perhatikan. Khadijah radhiyallahu anha, dan itu waktu itu Nabi baru menjadi Nabi. Artinya belum ada wahyu yang disampaikan oleh Nabi kepada Khadijah kecuali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi Khadijah sebagai seorang wanita yang akil, yang cerdas, dia telah mengamati perjalanan kehidupan manusia di zamannya dan zaman-zaman sebelumnya, cerita yang dia dengar. Dia mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang suka menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi mengatakan, "Saya khawatir ditimpa dengan keburukan," apa kata Khadijah? "Kalla fa wallahi abshir." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah, la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi. Jadi, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, perhatian syariat terhadap silaturahmi sangat besar. Namun, perkara yang menyedihkan, kita hidup di zaman yang nilai-nilai silaturahmi dicampakkan. Kakak tidak perhatian sama adik, adik tidak perhatian sama kakak. Jangankan kakak, adik, orang tua tidak diperhatikan, masing-masing sibuk dengan keluarganya. Ya, pertemuan mungkin cuma setahun sekali, jarang telepon-telepon, jarang saling kunjungan, jarang memberi hadiah.
kakak lagi susah, adik lagi susah dicuekin, dan banyak kejadian demikian. Apalagi ribut antara kakak dan adik, bertengkar antara paman dengan ponakan, bertengkar antara anak dengan orang tua. Di lain sisi, orang-orang yang bertengkar ini, yang memutuskan silaturahmi ini, ternyata punya hubungan baik sama temannya, punya hubungan baik sama orang jauh. Aneh. Dia menyambung hubungan dengan orang-orang jauh yang bukan rahimnya, tapi dia memutuskan silaturahmi. Dan dia merasa santai-santai aja, merasa biasa-biasa aja, seakan-akan tidak ada yang salah dalam kehidupannya. Dan ini adalah suatu fenomena yang menyedihkan, sama orang yang terdekat yang harusnya kita disuruh nyambung, malah kita bermasalah. Malah kita punya hubungan yang manis dengan orang-orang yang jauh yang bukan kerabat kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi ya, dan juga hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, kita sudah bisa mengambil sedikit gambaran tentang keutamaan silaturahmi. Oke, saya akan sebutkan ya, mungkin agak detail ya, tentang keutamaan silaturahmi. Tadi sudah kita singgung, yang pertama adalah perhatian syariat yang besar terhadap silaturahmi. Ya. Perhatian syariat ini bisa kan? Pertama, perhatian syariat yang besar terhadap silaturahmi, ya. Lebih daripada perhatikan, lebih daripada anak yatim, ya. Anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Kemudian yang kedua, bahwasanya silaturahmi merupakan fokus dakwah Nabi. Tadi sudah kita jelaskan perkataan Abu Sufyan, baik di Mekah maupun di Madinah. Kemudian antaranya silaturahmi sebab masuk surga. Poin pertama yang saya sampaikan tadi, ya, artinya apa? Kalau kita ketika berbuat baik, kita sering kan kalau kita kasih makan anak miskin, anak yatim, kita merasa dapat pahala. Kalau kita kasih sedekah sama orang-orang susah, kita merasa dapat pahala. Ketahuilah bahwasanya kalau kita membantu kerabat kita, paling lebih besar. Pahalanya lebih besar. Kerabat kita, pahalanya lebih besar, ya. Jadi silaturahmi ternyata juga merupakan sebab masuk surga, ya. Yang tadi sudah kita singgung dalam surat Ar-Ra'd, ya. Dan kemudian juga ketika Nabi SAW berdakwah di kota Madinah, kata Rasulullah, wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bilail wa nasuniyam, salatlah kalian di malam hari ketika orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan penuh keselamatan, ya. Di antara keutamaan silaturahmi, jadi silaturahmi ini manfaatnya bukan cuma akhirat dapat surga, enggak. Dia juga memberikan manfaat duniawi. Juga dia memberikan manfaat duniawi. Di antara keutamaan silaturahmi yang keempat adalah Allah akan menyambung kebaikan kepada orang yang menyambung silaturahmi.
Ya. Kata Allah kepada rahim, "Ama tardaina an asil man wasalaki?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ama tardaina an asil man wasalaki?" Wahai rahim, kata Allah, tidakkah kau ridha aku menyambung orang yang menyambungmu? Kata Allah, "Ama tardaina?" Wahai rahim, tidakkah kau ridha tidakkah engkau ridha aku menyambung orang yang menyambungmu? Kemudian di antara keutamaan silaturahim, dan ini juga berkaitan dengan dunia, yang kelima adalah silaturahim memperpanjang umur. Kemudian juga selain itu silaturahim melapangkan rezeki. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezeki dan ingin dipanjangkan umur, sambung silaturahmi. Apa maksud hadis ini? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, namun dua pendapat yang sangat kuat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya dua pendapat di kalangan para ulama, ya. Yang pertama, kata mereka, umur dan rezeki tetap tidak berubah, tapi diberkahi Allah. Ini pendapat pertama. Kata mereka, umur manusia tidak berubah karena sudah dicatat Lauhul Mahfuz. Rezeki juga tidak berubah, tapi yang berubah adalah keberkahan. Umur dia tetap segitu, tapi berkah. Karena dia sering nyambung silaturahmi. Umurnya penuh dengan ketakwaan, umurnya penuh dengan amal soleh. Diberkahi. Demikian juga rezekinya mungkin segitu saja, tapi rezekinya benar-benar berkah untuk beramal soleh. Tidak digunakan untuk berhura-hura, bisa digunakan untuk umrah, bisa untuk haji, bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi berkah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya umur dan rezeki benar-benar ditambah. Secara hakikat. Karena malaikat yang ketika meniupkan ruh ke dalam janin ketika sudah waktunya, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'maru bi katbi bi arba'i umurin." Maka malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Di antaranya bi katbi rizqihi wa ajalihi. Disuruh catat tentang rezeki dan ajalnya. Malaikat catat. Tapi ini catatan malaikat. Malaikat tidak tahu isi Lauhil Mahfuz, tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Dan ternyata catatan malaikat itu bisa berubah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, tapi di sini ada Lauhil Mahfuz, umul kitab yang tidak pernah berubah. Jadi malaikat mungkin catat anak ini umurnya misalnya 50 tahun, rezekinya misalnya 2 miliar. Tapi ternyata ketika dia besar, dia menyambung silaturahmi, suka berbakti kepada orang tuanya, maka kemudian Allah suruh rubah rezekinya ditambah dan umurnya ditambah. Mungkin misalnya umur tadi 50 jadi 70, rezeki jadi 2 miliar jadi 10 miliar misalnya. Nah, perubahan ini dari 50 tahun menjadi 70 tahun, dari 2 miliar menjadi 10 miliar misalnya, ini semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Kenyataannya saya lebih condong pada pendapat ini. Kenapa saya katakan kenyataan? Orang saya dapati teman-teman yang suka menyambung silaturahmi biasanya rezekinya lapang. Ya, kenyataan. Ya. Orang yang suka menyambung silaturahmi rezekinya lapang. Baik. Umurnya juga dipermudah. Oleh karena
Orang siapa ingin dihindarkan dari penyakit, ingin diberi kesembuhan, kita berusaha dengan sebab materi, ya. Artinya kita pergi ke dokter, kita olahraga, kita minum vitamin. Ini sebab-sebab umur kita panjang. Tapi di antara ada sebab yang lain yang mungkin lebih berefek daripada sebab materi. Apa? Nyambung silaturahmi. Sebagaimana rizki sangat berefek dengan cepat, dengan cara menyambung silaturahmi, demikian juga umur panjang sangat berefek dengan menyambung silaturahmi. Ya. Berefek dengan menyambung silaturahmi. Ya. Maka seorang berusaha mencari rizki dengan sebab duniawi, dengan sebab materi, tapi dan ingin panjang umur dengan sebab materi, tapi juga dengan sebab ukhrawi, di antaranya dengan menyambung silaturahmi. Ini kita harus yakini. Kita harus yakini. Ya. Kemudian di antara keutamaan silaturahmi, yang ketujuh, tadi, orang yang penyambung silaturahmi tidak akan terhina selamanya. Allah tidak akan menghinakan dia. Allah akan muliakan. Meskipun manusia menghinakan dia, Allah akan muliakan dia. Dalilnya apa? Perkataan Khadijah tadi. Khadijah berkata ketika melihat Nabi SAW ketakutan, khawatir suatu yang buruk menimpa dirinya, kata Khadijah kepada Nabi SAW, "Kalla wallahi abshir la yukhzikallahu abadan." Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku selama-lamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, ya. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar sebagian, tidak semua tentunya yang terbetik dalam benak saya, ya. Keutamaan silaturahmi itu masih banyak. Ini saya rasa sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana dahsyatnya silaturahmi. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang apa itu silaturahmi, bagaimana cara bersilaturahmi, penghalang-penghalang silaturahmi agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah di sini kita akan jelaskan tentang apa itu rahim yang harus kita sambung. Baik. Silaturahim, ya. Bahasa Arabnya silaturahim atau rahmi atau rahim. Rahim ini adalah rahim ibu, ya. Rahim wanita. Jadi siapa rahim kita? Rahim kita adalah semua orang yang kita bertemu dengan dia dari rahim yang sama. Ya, rahim itu, yaitu rahim kita adalah orang yang kita dan dia bermuara pada rahim yang sama. Apakah dari jalur ibu maupun dari jalur bapak? Ya, bisa satu nenek, satu buyut, jalur ibu bisa satu ibu. Yang penting kita dan dia bertemu pada satu rahim. Itulah maksudnya rahim, ya. Tapi dari sini kita tahu atau kita akan jelaskan kerabat ada 3 model. Kerabat ada 3. Yang pertama namanya al-qarabah bil musahara, yaitu kekerabatan karena pernikahan. Kemudian al-qarabah bil radha'ah, karena kekerabatan karena sepersusuan. Kemudian yang ketiga bin nasab. Ini yang rahim. Karena kekerabatan karena satu nasab, yaitu satu rahim.
Ini kekerabatan, kerabat yang kita disuruh untuk memperhatikan kerabat ini seluruhnya. Baik kerabat kita karena pernikahan harus kita sambung. Kemudian kerabat karena persusuan juga kita sambung, kita dan dia sama-sama satu susuan, sampai pernah menyusui pada seorang wanita yang sama sehingga menjadi saudara susuan kita. Maka kita berusaha berbuat baik kepada dia karena ada sumber darah yang mengalir sama dari susu ibu yang sama. Saya menyusui dari ibu tersebut, dia juga menyusui dari ibu yang sama, maka kita satu kerabat sesusuan ya, dan menjadi mahram ya. Yang ketiga kekerabatan karena satu nasab. Yang berkaitan dengan rahim yang ini ya, yang ini. Ini namanya kekerabatan karena rahim ya. Wa ja'alakum nasaban wa sihra. Allah sebutkan bahwasanya Allah di antara nikmat Allah menjadikan kalian saling berhubungan dengan cara nasab atau dengan pernikahan. Nah, kekerabatan menyambung silaturahmi itu lebih utama dari menyambung silaturahmi dengan kekerabatan pernikahan maupun dengan persusuan. Jadi kita punya skala prioritas. Ini prioritas utama. Ya. Jangan sampai kita salah dalam prioritas. Sebagian orang lebih perhatian terhadap kerabat istri misalnya. Kerabat istri kerabat kita seperti apa? Seperti ipar, mertua, ya. Ponakan istri misalnya. Ya. Kerabat istri semua adalah kerabat kita, kerabat karena pernikahan. Tetapi bukan itu yang utama. Ini juga kita sambung, tapi yang paling utama adalah kerabat karena rahim. Ini yang Allah perintahkan secara khusus. Kita harus mengenal rahim kita, jadi jadikan dia ring satu untuk kita perhatikan dengan benar. Baru kemudian kita lanjutkan perhatian yang lain. Ya. Nasab kalau mau ditarik tentu sangat banyak ya. Sangat banyak. Saya saja pernah berkumpul di sebuah rumah salah seorang ikhwan ya. Kemudian dikeluarkanlah buku nasab saya dari mulai buyut saya ya. Buyut saya orang Bugis ya, kemudian dari Latadda, kemudian La Maulu, kemudian Abidin, kemudian baru saya jadi generasi keempat ya. Itu aja sudah tebal ya. Karena kakek buyut saya menikah dua, kemudian kakek saya juga menikah dua, bapak saya juga menikah dan pernah menikah lagi wanita yang lain. Sehingga ternyata nasab kita kalau kembali kepada kakek buyut saya aja ya. Saya Firanda bin Abidin bin La Maulu, kemudian bin atau La Melo, kemudian ke bin Latadda. Ini saja sudah banyak, kerabat sangat banyak, kembali baru kepada kakek buyut. Sangat banyak sampai tebal waktu itu saya diperlihatkan garis-garis keturunan banyak sekali ya. Apakah kita semua harus menyambung silaturahmi seluruhnya? Tentu berat. Semuanya kita baikin. Tapi ada yang utama. Siapakah orang utama yang harus kita sambung? Yang paling utama, kerabat kita tentu sangat banyak. Belum kalau kita kembali kepada kerabat yang di atas lagi. Kakek buyut lagi, di atas kakek buyut itu lebih banyak lagi ya. Ya, maka akan semakin banyak. Tetapi di sana ada ring satu. Yang utama kita sambung. Saya sebutkan saja secara singkat. Misalnya, ini kita ya. Ini sering saya ulang-ulang tapi tidak mengapa, ini untuk mengingatkan saya juga ya. Kita ada ayah, ada ibu. Ini. Kemudian ayah, di atas ayah ada kakek, ada nenek. Di atas ibu juga ada kakek, dari jalur ibu, nenek ya. Kemudian di bawah kita tentu ada anak-anak, anak-anak kita. Kemudian ayah punya saudara ayah yaitu paman, kemudian juga tante. Dari sisi ibu juga ada misalnya om sama bibi misalnya ya. Ini istilah saja ya, om, bibi. Ini juga ring satu harus kita perhatikan. Kemudian yang sejajar dengan kita adalah saudara atau saudari kandung. Kemudian juga ada saudara saudari seayah atau seibu. Perhatikan, ini juga harus kita sambung ya. Kemudian di bawah mereka ada ponakan-ponakan.
kalau saya boleh bilang, ya ada anak, ada cucu. Ya. Kalau saya boleh bilang, inilah ring satu. Perhatikan, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Inilah ring satu yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Ring satu. Yang harus kita perhatikan. Setelah itu ada lain, ada ring dua, ada sepupu, ada kerabat istri dan lain-lain. Tapi inilah kerabat yang paling utama yang harusnya kita cek ya, bibi ya, om. Jadi kita kalau kita ini ayah ibu, yang paling utama tentu ayah ibu. Ayah ibu ini spesial ya, ayah ibu itu yang spesial. Tapi ada nenek, ada kakek, paman, tante, bibi, semuanya ini harus kita perhatikan. Mereka adalah orang-orang yang paling utama untuk kita sambung silaturahmi. Ingat, bukan hanya sekedar kita telepon, tapi kita kalau ada pemberian kita beri pemberian, kalau ada waktu kita kunjungi, Anda seriusin, kita seriusin, bukan cuma Anda, saya juga harus serius. Maka pertama Anda akan mendapatkan surga insyaallah taala, yang kedua akan dimudahkan urusan dunia, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan juga akan diberikan kelapangan rezeki ya. Inilah rahim yang harus kita perhatikan. Tentu saya katakan tadi kerabat kita banyak ya, kalau kerabat kita banyak, ada sepupu sekali, sepupu dua kali, tapi itu ring dua. Kita sambung juga ke mereka, tapi kepada ini lebih utama, kepada ring satu tersebut. Taib, Ustaz, bagaimana kalau ternyata ada kerabat kita yang kafir? Saudara kita kafir. Apa kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi dengan orang kafir? Jawabannya iya. Ya. Adapun kerabat kafir, kerabat rahim yang kafir, ya. Jika orang tua, maka tetap wajib menyambung silaturahmi. Selama mereka hidup. Mereka masih hidup. Karena Allah perintahkan. Ya. Inilah bedanya. Kalau orang tua kafir, dia hanya disyaratkan menyambung ketika hidup. Karena sudah meninggal, tidak boleh kita doakan. Kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa kita doakan lagi. Ya. Karena dilarang kita mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dengan rahmat, dengan maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi nabi, tidak pantas bagi nabi orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun adalah karib kerabat mereka. Jadi tidak boleh. Ini bedanya. Adapun jika orang tua muslim maka wajib menyambung silaturahim baik masih hidup maupun sudah meninggal. Ya, saya perlu menekankan hal ini. Ya, perhatikan meskipun sesudah meninggal. Kenapa? Karena sebagian orang menyangka kalau sudah meninggal selesai. Tidak. Kita masih bisa menyambung silaturahmi. Meskipun orang tua kita sudah meninggal. Bahkan bisa jadi kebutuhan orang tua untuk disambung setelah mereka meninggal lebih besar. Mereka lebih butuh doa kita. Mereka lebih butuh kita bersedekah atas nama mereka setelah mereka tiada ya. Tapi jika orang tua, intinya kalau orang rahim yang kafir, jika orang tua tetap wajib ya. Tapi dengan syarat mereka masih hidup. Jika selain orang tua, jika selain kedua orang tua, maka hukumnya tidak wajib ya. Tidak wajib, tapi dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, ya ma'syara Quraisy anqidhu anfusakum la ughni ankum min Allahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Rasulullah mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, anqidhu anfusakum, selamatkan diri kalian, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Ya Safiyatu ammatu Rasulillah,
Angkidi nafsaki, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu. La ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menolong kepada kalian sama sekali. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinni lakum rahiman, walakinni lakum rahimun sa'abulluha bibalaliha, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakum rahim sa'abulluha bibalaliha. Kata Nabi kepada orang kafir, akan tetapi aku punya hubungan rahim dengan kalian. Aku akan membasahinya. Aku akan membasahinya. Yaitu akan menyambungnya, ya. Jadi silaturahim disebutkan dengan membasahi, adapun silaturahim seakan-akan api yang menyala. Jadi sehingga tahu bahwasanya kerabat rahim yang kafir, kita punya adik kafir, kita punya kafir, tidak wajib untuk disambung. Tapi dianjurkan, terutama jika kita ingin mendakwahi dia. Jadi mengapa? Artinya kalau kita menyambung silaturahmi kepada dia, dapat pahala. Tapi tidak wajib, tidak seperti tadi kerabat yang muslim. Ya, tidak seperti kerabat yang muslim. Taib ini berkaitan dengan kalau kerabat kita kafir. Taib lanjutin. Foto. Taib berikutnya tingkatan silaturahim dan cara bersilaturahim, ya. Atau cara bersilaturahim. Perhatikan syariat tidak membatasi cara tertentu, ya. Membatasi dengan cara tertentu. Akan tetapi segala kebaikan yang kita berikan kepada rahim kita adalah silaturahmi. Rahim kita itulah silaturahmi. Itulah silaturahmi. Maka bisa banyak hal, contoh dengan uang. Bisa, dan ini sangat penting. Dengan harta. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa atal mala ala hubbihi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dzawil qurba yang artinya dan memberikan harta kepada karib kerabat, padahal harta tersebut dicintainya. Jadi di sini anjuran dari syariat, perhatikan, agar kita memberikan harta ala hubbihi. Harta yang kita cintai. Jadi silaturahmi itu butuh pengorbanan. Kita bukan kasih barang-barang bekas aja, barang bekas boleh saja, tapi terkadang kita memberikan sesuatu yang kita cintai, uang misalnya, barang baru kita belikan buat mereka, ya. Kita cintai barang tersebut, kita suka, kita kasih. Jadi maksud saya, ketika kita berusaha menyambung silaturahmi, kita harus fokus, bukan main-main, bukan sekedar yang ini ibadah, sebab kita masuk surga. Ini ibadah yang buat kita panjang umur, ibadah yang buat kita dapat duniawi, yaitu rezeki kita lancar. Yang ibadah yang kalau kita lakukan, Allah tidak akan menghinakan kita selama-lamanya. Ya. Tapi serius. Ya, kita cek, ya, hubungan kita dengan kerabat yang sudah kita berikan kepada mereka. Semaksimal mungkin, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu kalian. Jadi silaturahmi bisa dengan harta, ya, bisa dengan tenaga, ya, pikiran, ya. Paling tidak bisa dengan kunjungan, atau telepon dan lain-lain, ya, yang menunjukkan kita punya hubungan sama mereka. Jadi silaturahmi alhamdulillah urusannya luas, ya, beda dengan apapun bisa kita lakukan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, ya.
kata-kata yang baik kepada mereka, dengan sopan santun kepada mereka, kunjungan kepada mereka, telepon mereka, yang bisa kita lakukan sesuai dengan kadar kemampuan harta kita, ya, ekonomi kita, kesempatan kita, tapi jangan kita lalaikan. Jangan kita maksudnya sekedarnya tidak, tapi kita harus seriusi. Kita harus seriusi agar Allah memberikan berkah kepada kita dan kita meraih keutamaan silaturahmi. Silaturahmi yang terbaik adalah menyambung kerabat yang memusuhi kita. Kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Walakinal wasil man idza quti'at rahimuhu wasolaha. Kata Nabi SAW, bukan penyambung silaturahmi yang sungguhnya adalah yang bil mukafi. Bil mukafi itu kalau keluarga baik, kita juga baik. Itu semua orang bisa. Tetapi yang silaturahmi yang terbaik adalah seorang yang menyambung ketika silaturahmi diputus. Menyambung dengan kerabat yang musuh kita. Kerabat yang tidak suka dengan kita. Kerabat yang menggibahi kita. Kerabat yang merendahkan kita. Tetap kita sambung. Ini menunjukkan ini silaturahmi yang terhebat. Ya. Sehingga benar-benar orang ini ketika menyambung silaturahmi benar-benar karena Allah, bukan karena duniawi. Dia tetap menyambung meskipun orang tersebut buruk kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berat. Makanya ada seorang datang kepada Nabi mengeluhkan tentang diri. Dia mengeluhkan. Kata dia, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku sambung mereka memutuskan hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sabar dengan mereka tidak sabar denganku. Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kunta kama qult, ya. Fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu alayka dhahirun min Allah ma dumta ala dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau apa yang kau ucapkan itu benar, ya maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas ke mulut mereka. Dan senantiasa malaikat Allah kirim kepadamu untuk menolongmu selama kau dalam kondisi demikian. Jadi kalau orang sabar, ya, Allah akan bersama dia. Allah kirim malaikat untuk menolong dia, untuk bisa menjalankan ibadah. Ini ibadah pahalanya sangat besar. Sangat besar ketika kita menyambung silaturahmi kepada kerabat yang bermasalah dengan kita, yang menjelek-jelek kita, yang menghinakan kita, yang tidak mengakui kebaikan kita. Jadi saya katakan ikhwan dan akhwat, masalah menyambung silaturahmi bukan perkara yang mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan orang-orang masuk surga karena menyambung silaturahmi, Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Malaikat di surga masuk kepada mereka melalui pintu-pintu surga. Malaikat berkata salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Isyarat bahwasanya malaikat mengatakan kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Isyarat bahwasanya menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Butuh kesabaran, butuh perjuangan. Perjuangan mengorbankan harta, mengorbankan perasaan. Betapa sering orang menyambung silaturahmi tidak diakui. Tetap dihina. Sabar. Allah ingin berikan antum derajat yang besar. Antum berbuat baik sama kerabat tapi tidak diakui. Dianggap sepele, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Sehingga Anda ketika berbuat baik murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pengakuan dari kerabat. Mereka enggak akui, alhamdulillah enggak akui, enggak masalah. Latih diri kita bahwa saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menyambung silaturahmi orang yang bikin masalah sama kita. Mutusin silaturahmi, kita sambung, berbuat baik, sabar. Makanya menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Tapi ingat, kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah dalam menyambung silaturahmi, sungguhnya Allah mengawasi kalian. Hendaknya kita menghadirkan ihsan dalam diri kita ketika kita menyambung silaturahmi. Allah sedang melihat saya. Saya sedang berbuat baik kepada orang tua, kepada kakak adik, kepada tante, kepada om, pada ponakan. Allah sedang melihat saya. Entah mereka akui enggak ada urusan. Yang penting saya berbuat baik sebaik-baiknya karena Allah yang perintahkan saya untuk menyambung silaturahmi. Itulah penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Orang yang menyambung ketika rahimnya diputus, orang tetap dia sambung, tetap dia sambung. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih panjang, belum kita bahas tentang pemutus silaturahim. Tapi ingatlah silaturahmi ini bukan
ibadah yang maksud saya dinomor duakan seadanya, sesempatnya, enggak. Silaturahmi ini memang harus kita fokuskan. Karena di antara dakwah yang difokuskan oleh Nabi adalah untuk menyambung silaturahmi. Berusaha kita jalin hubungan kita mulai sekarang, cek ring 1 terutama. Terus hubungan kita dengan kerabat istri, ya kita juga perhatikan. Tapi yang paling pertama adalah rahim kita. Cek bagaimana hubungan kita dengan mereka. Ada sambung atau tidak? Tante kita bagaimana? Bibi kita bagaimana? Om kita bagaimana? Ayah ibu kita kalau masih ada, kakek nenek kalau masih ada, kakak adik kita, kemudian kakak adik seibu atau seayah, ya. Anak-anak kita, ponakan-ponakan kita bagaimana? Kalau kita merasa oke, alhamdulillah kita baik sama mereka semua, ada yang bisa kita berikan kepada mereka, bersyukurlah kepada Allah, berarti Allah telah beri taufik kepada antum untuk menyambung silaturahmi. Tapi kalau kita cek, saya pelit sama ayah, saya pelit sama ibu, pelit sama tante, pelit sama bibi, pelit sama kakak, pelit sama adik, pelit sama ponakan. Aduh, apalagi berkelahi sama ponakan, berkelahi sama kakak, berkelahi sama, aduh, repot. Anda segera perbaiki diri sebelum maut menjemput, ya. Wallahu musta'an. Demikian saja yang saya sampaikan. Pada moderator saya kembalikan, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah, walaupun belum selesai, walaupun belum tuntas menurut saya, kami telah mendapatkan garis besar untuk mengambil hikmah yang telah diberikan. Ada beberapa yang telah Ustaz sharing di WhatsApp, silakan di-download. Ini adalah catatan dari beliau untuk kita semuanya. Baik, kita akan lanjut kepada tahapan berikutnya, itu tahapan tanya jawab. Ada 2 model yang kita berikan kepada pemirsa semua di sini, yaitu ada yang dapat menulis, atau nanti kalau seandainya pertanyaannya cukup ngejelimet, bahasanya ada ngejelimet, misalnya ada kaitan kesana kemari, silakan menggunakan video call-nya atau menggunakan unmute-nya. Baik Ustaz, saya akan bacakan satu pertanyaan yang cukup panjang di awal sekali. Intinya adalah begini Ustaz, salah seorang dari sahabat kita, dari alumni kami, ini memiliki adik yang di situ tidak melakukan ikatan pernikahan. Apakah beliau sebagai kakaknya itu boleh atau tetap memberikan nafkah, Ustaz, dalam arti materi, walaupun memang ini beliau ini sudah memberikan informasi, memberikan tausiah, nasihat, baik nasihat yang mungkin sederhana atau mungkin juga hal-hal yang sudah disampaikan berupa nasihat agama dan lain sebagainya. Apakah memang boleh memberhentikan pemberian ini ataukah tetap memberikan bantuan berupa materi kepada adik yang dimaksud tadi? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Adiknya ini maksudnya adik kandung apa gimana? Adiknya adik kandung. Ustaz. Oh, adik kandung ya. Adik kandung. Iya. Jazakallah khair. Tentunya kita jangan pernah memutuskan silaturahmi. Tentunya kita memberi bantuan kepada adik kita berupa nasihat, itu di antara bentuk silaturahmi. Saya katakan umum, silaturahmi berupa membantu dengan pikiran, dengan berusaha mengantarkan hidayah kepada mereka, nasihat, di antaranya dengan materi, dengan tenaga, semua yang baik bisa kita berikan kepada kerabat kita, kepada kakak kita, adik kita, maka itu adalah menyambung silaturahmi. Kalau ternyata kita kasih nasihat dia tidak mau dengar, tetap aja ngeyel, tetap aja bermaksiat misalnya, saya nggak tahu pertanyaan yang jelas ya, tapi kalau ini kita kasih nasihat dia tidak mau mendengar, apa kita putuskan hubungan? Kita jawab tidak, tetap saja kita kasih bantuan ya. Selama bantuan tersebut tidak digunakan untuk maksiat. Ternyata memang dia butuh, terus saja berikan, tidak apa-apa. Meskipun dia kafir taruhlah, apalagi nggak kafir. Yang kafir saja dianjurkan untuk kita sambung, apalagi tidak kafir, hanya melakukan maksiat. Yang penting uang yang kita kasih tersebut tidak digunakan untuk maksiat. Jadi jangan pernah diputuskan. Anggap itu pahala kita. Kita nggak usah jauh-jauh mencari pahala dengan berikan kadang korban inilah, korban anulah, fakir miskin. Kerabat kita sendiri terkadang dekat-dekat kita sangat butuh. Itu lahan pahala yang besar. Maka apapun kondisinya tetap kita sambung. Allah alam bisawab. Baik, mudah-mudahan yang bertanya dapat memahaminya, artinya tetap disambungkan, atau jika memang pernah memberikan bantuan materi, tetap disambungkan materi berikut.
Mungkin Ustadz sama seperti ada asbabun nuzul dari hadisul ifk yang mengenai sahabat Abu Bakar memberhentikan bantuan materi kepada saudaranya yang ikut-ikutan terkena fitnahnya al-munafikun pada saat itu. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Jadi Abu Bakar tetap memberikan materi kepada saudara yang bersangkutan. Baik, saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada keluarga inti, maksudnya adalah yang ring satu tadi Ustaz ya. Pasangan memutus silaturahim terhadap adiknya. Ini mungkin pertanyaannya, sudah berusaha untuk melakukan hubungan silaturahim, kunjungan dan sebagainya, tetapi tetap dicuekin gitu Ustaz. Apakah kita ikut-ikutan juga dalam arti begini ya, sudahlah kalau begitu gitu. Ataukah bagaimana caranya? Apakah memang kan kalau bisa tetap datang kepada rumah yang memutuskan tadi, kan tetap aja pintunya ditutup gitu Ustaz. Tetap nggak bisa masuk. Apakah bagaimana? Ataukah yang memang lewat WhatsApp tetap dilakukan, tetapi bagaimana sikap yang bersangkutan, sikap yang diputuskan tadi? Sudah datang, tetap ditutup pintunya, sudah di WhatsApp, dijawabnya juga tidak, bahkan diblokir, seperti itu kira-kira Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya walakin wasil man idza quti'at rahimuhu wasalah. Penyambung silaturahmi sesungguhnya adalah yang meskipun diputuskan tetap menyambung. Meskipun mereka orang saudara kerabat kita tersebut berusaha memutuskan cara kita untuk menyambung dengannya seperti tadi menutup pintu atau dengan tidak menjawab WhatsApp, kita tetap berusaha. Allah Maha tahu ya. Kalau tidak berhasil tidak jadi masalah. Tidak bisa sambung, ternyata kita diblokir, kita kirim tidak sampai-sampai, kita ketuk pintu tidak dijawab, Allah tahu nggak yang kita lakukan. Kita sudah dapat pahala, keberhasilan bukan urusan kita. Jadi tetap saja, memang tahan hati, mungkin sakit hati, tapi tidak apa, itu semua ibadah. Kita melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya anjurkan, kalau bisa ada hadiah yang diberikan, meskipun ditolak akhirnya, tidak ada masalah, kita berusaha berikan hadiah. Mungkin kalau dia apa kayak kue, kayak pemberian, kayak apa, menunjukkan kita ada perhatian sama dia. Kata-kata kita mencoba untuk minta maaf, mungkin saya ada masalah kepada engkau. Kalau kita diblokir, kita SMS, mungkin SMS tidak terblokir. Berusahalah kita ngalah karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita ingin mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia ya. Kalaupun sudah kita maksimal melakukannya ternyata tidak diterima, tetap saja pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari yang lain ada yang mau bicara langsung, mungkin dari kakak-kakak bisa unmute kalau misalnya ada hal yang memang perlu disampaikan. Saya lanjut Ustaz ya, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hubungannya bagaimana dengan sesama penggiat dakwah? Apakah kita tetap melakukan silaturahim ataukah bagaimana bentuk yang nyata? Karena terkadang sama-sama fasabiqul khairat, tetapi saat melakukan komunikasi mungkin ada yang kurang cocok dari sisi apa istilahnya manhaj, wasilah ataupun juga uslub mungkin atau apa namanya, lalu terjadilah sedikit perbedaan. Kira-kira untuk memperbaikinya kira-kira bagaimana Ustaz? Adapun di antara di luar rahim kita itu namanya tali ukhuwah, bukan tali silaturahim ya. Misalnya saya sama antum, saya tidak ada hubungan kerabat dengan antum, tapi kita sama-sama dalam penggiat dakwah. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita berusaha saling mengalah, sebagaimana Nabi SAW ketika mengutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan Mu'adz bin Jabal, sama-sama diutus ke negeri Yaman. Kata Nabi SAW, Bashira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira, tatawwa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian memberi kemudahan, beri kabar gembira kepada orang yang didakwahi, dan jangan buat lari mereka. Berilah kemudahan, jangan beri kesulitan. Tatawwa'a, hendaknya kalian saling mengalah, wa la takhtalifa, dan jangan kalian saling berselisih. Kalau kita punya teman sama-sama dakwah, kita berusaha cari titik temu, kita berusaha ngobrol dengan cara yang baik. Kalau memang ada hal yang masih bisa toleransi, kita mengalah, tidak perlu kita yang tampil. Mungkin kalau dia ingin tampil, sudah tidak usah kita yang tampil, tapi nasihat tetap kita sampaikan. Kalau ternyata saudara kita, teman kita menyimpang misalnya dalam manhaj, maka kita berusaha nasihati dengan cara yang baik.
datangi, nasihati ya. Demikian karena kita sebagai sama saudara ya melihat saudara kita sebagai saudara dan kita berusaha memberikan masukan yang terbaik bagi saudara kita. Kata Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya ya. Ketika jadi cermin tentu keburukan saudaranya mungkin terlihat pada dirinya, dia tahu, maka saling menasihati ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu saling wasiat dalam kebaikan dan saling wasiat dalam kesabaran ya. Tetap saja saling menasihati. Tapi kalaupun terjadi gesekan misalnya, itu bukan memutuskan silaturahmi, karena silaturahmi itu kalau ada hubungan kekerabatan, tapi memutuskan tali persaudaraan itu juga ada pembahasannya tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau begitu mungkin nanti dilanjutkan dengan bahan yang kedua Ustaz, ya, bagaimana memutuskan silaturahim, lalu bagaimana memutuskan tali persaudaraan itu Ustaz, ya. Mungkin Insya Allah nanti ada materi tersendiri. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, sepertinya ingin menegaskan Ustaz ya. Ustaz, kalau seandainya kita ikut untuk melakukan, taruhlah misalnya dia sudah ini saya rangkum karena panjang ya Ustaz ya. Jadi misalnya ada saudara kita ini yang diputuskan, lalu saudara kita ini ikutan mutusin, apakah ini dia bertanya, apakah saya juga termasuk yang memutuskan silaturahim itu Ustaz? Dia mempertegas lagi. Demikian Ustaz. Allah alam ya. Allah alam ya. Intinya kita jangan ikut-ikutan ya. Kalau dia memutuskan, dia yang memutuskan. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut balas, berarti kita ikut memutuskan ya. Kita sabar aja. Mungkin kita tidak bisa menyambung, tapi kita jangan memutuskan. Artinya apa yang dilakukan kita sabar aja. Tapi kalau kita balas, berarti sama-sama memutuskan. Jadi ada namanya yang pasif. Kalau pasif tidak dikatakan dia penyambung. Dia diam saja, berarti dia tidak menyambung. Tetapi tidak dikatakan dia memutuskan. Tapi kalau dia membalas, berarti dia ikut-ikutan memutuskan. Kalau dia bisa menaik derajat yang lebih baik, dia berusaha menyambung. Itulah yang disebut menyambung silaturahmi sesungguhnya. Allah alam bishawab. Ya, ini untuk sekalian yang tadi bertanya, ini kesimpulannya jangan pernah memutuskan. Kalau bisa tetap berusaha walaupun gagal terus gitu. Ya. Gagal itu urusan belakangan. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit saya perlu bacakan agak lebih jelas nih Ustaz. Ya, silakan. Tidak bisa disingkat ini Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, seorang anak baru saja mengetahui dia anak angkat. Sudah mencari orang tua kandung, ternyata sudah tidak ada lagi. Dan ternyata mereka non muslim, jadi orang tua kandungnya tidak muslim. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah kita tidak mendoakannya itu adalah mungkin begitu Ustaz ya? Adalah kita memutuskan silaturahmi atau tidak, demikian Ustaz? Tadi sudah disebutkan kalau ternyata orang tua non muslim, maka wajib bagi kita menyambungnya ketika mereka masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal maka sudah lewat. Maka sudah lewat ya. Oleh karenanya itu adalah perkara yang menyedihkan. Kita dapati kerabat kita, apalagi orang tua kita ternyata misalnya bukan Islam ya. Tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita pada sebagian nabinya yang mengalami hal yang semisal itu. Contohnya Ibrahim alaihissalam, ayahnya kafir, itu perkara yang sangat menyedihkan. Contohnya Nuh alaihissalam, ternyata anaknya kafir. Jadi mereka adalah contoh bagi kita. Mungkin kita sedih, tapi demikianlah itu ujian kehidupan. Seandainya mereka masih hidup, kita bisa menyambung silaturahmi, kita mungkin bisa mendakwahi mereka. Tapi qadarullah mereka sudah meninggal dunia, yang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada salahnya kita mengenal kerabat kita yang lain, yang mungkin masih non muslim. Tidak ada salahnya kita dakwahi mereka, kenalkan diri kita kepada mereka, dan itu dianjurkan meskipun kerabat non muslim. Apalagi kalau kita bisa dakwahi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk ibu-ibu yang lain atau kakak-kakak yang lain, silakan jika ada yang bertanya, juga untuk host tambahan dari baik. Ada lagi Ustaz pertanyaan? Ya, silakan. Yaitu,
Baik, saya bacakan sini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Seorang sepupu seringkali meminta bantuan uang kepada sepupu lainnya. Ternyata uang yang dia pinjam itu untuk membayar rentenir. Apakah kita tetap memberi bantuan ataukah kita memberhentikannya, mungkin begitu Ustaz? Iya. Dan bagaimanakah sebaiknya sikap kita? Demikian Ustaz pertanyaannya. Kalau saudara kita terjebak dalam rentenir dan dia berniat untuk bertobat, kita lihat dia sungguh untuk bertobat. Bukan kita tahu dia gali lubang tutup lubang, di situ tunas minjem rentenir lagi. Kalau seperti itu jangan dibantu, karena kita membantu dia untuk proses riba terus. Tapi kalau kita tahu dia ternyata ingin bertobat, dia sudah menyesal dan dia terlilit utang, dan kita nasihati dia, kamu tidak boleh lagi, maka tidak mengapa kita bantu dia agar terhindar dari mudarat yang lebih besar. Lihat kondisinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir ya, kalau ada yang bertanya. Ada kayaknya yang bertanya langsung, Pak Rizal. Ada yang bertanya langsung? Betul. Ya, silakan. Yang mau bertanya langsung Ya, silakan. Silakan. Ini adalah pertanyaan terakhir juga Ustaz. Ya. Silakan, ada ibu atau bapak tadi? 1-2 menit mungkin beliau lagi mau ngetik atau sedang apa? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, enggak apa, bacain aja yang pertanyaan yang ada, kalau masih ada. Oh, bacaan yang di chat juga sudah habis Ustaz. Oh, tadi ada yang bilang tolong di-unmute, siapa itu? Tadi satu ada yang bertanya itu. Coba lihat Win di dia masih mau nanya. Itu apa RB, siapa RB itu? Di-unmute. Enggak bisa. RB enggak ada. Enggak ada ya? Ya Allah, RB. Itu Riza, bukan? Iya, betul. Coba itu di-unmute. Ya. Sudah, di-unmute aja. Situ, dari situ. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Riza. Ya, izin bertanya. Kami ingin menanyakan mengenai perkara sedekah ya. Ya. Jadi, apakah sedekah kepada mertua dalam rangka seperti Ustaz tadi jelaskan untuk tetap ada silaturahmi, apakah itu sama dengan sedekah kepada orang tua sendiri? Bagaimana kedudukannya bersedekah kepada mertua dibandingkan kepada orang tua? Apakah itu mempunyai nilai yang sama, Ustaz? Ya. Barangkali itu saja. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khair, Mas Reza ya. Jawabannya tidak sama. Orang tua kandung tidak sama dengan mertua ya. Mertua adalah orang tua istri kita. Jadi tentu kita harus lebih utama untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Semua ayat yang datang, hadis yang datang tentang orang tua kandung yang kita pernah dalam perutnya, yang kita berasal dari air mani ayah kita, dan kita pernah berasal dari ovum ibu kita, dan kita pernah dalam perut ibu kita, dan orang tua kita lah yang mengurus kita. Adapun mertua tidak melakukan demikian ya. Jadi tidak boleh menyamakan antara orang tua kandung dengan mertua. Ya, tidak sama pahalanya. Tetapi kita sebagai suami yang baik, kita membantu istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Kita niatkan saja membantu, kita berikan sebagai istri kita, bantu orang tuamu. Semoga dengan dia membantu berbakti kepada orang tuanya, kita juga dapat mendapatkan pahala berbakti. Tapi ingat, ketika orang tua kita masih hidup, orang tua kita yang harus nomor satu, dan jangan disamakan dengan mertua kita. Seandainya istri kita nuntut kamu harus nyamakan orang tua dengan orang tua, kita bilang tidak bisa. Gimana mau samakan? Tidak boleh. Ya. Orang tua kita kalau tahu dia disamakan dengan mertua, tentu dia marah, dia tersinggung ya. Yang mengandung kamu siapa? Yang ngurusin kamu ketika kecil siapa? Mertua enggak. Ya. Jadi seorang berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya dan juga membantu istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya juga. Jadi berbuat baik kepada mertua, tapi tetap levelnya tidak sama antara orang tua kandung dengan mertua. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga kita